Hai Genzi, selamat datang di podcast Putar Genzi. Saya Tilavia Cantika Mutiara dan saya akan membahas topik-topik menarik tentang media sosial dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Nah, kita semua tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan media sosial. Tapi apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan bijak? Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak untuk menghindari cyberbullying dan menjaga privasi online. Kita juga akan membahas tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk membangun hubungan yang positif dan meningkatkan kesadaran sosial. Sekarang di samping saya sudah ada Kak Nabila Aprilia Putri. Halo Kak. Halo. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kak Nabila udah menyempatkan waktunya sehingga bisa hadir di podcast kita kali ini. Nah, pertama-tama, definisi bijak bersosmed menurut Kak Nabila ini seperti apa sih? Yang pastinya kita gunakan sosmed dengan lebih efektif, bertanggung jawab, dan pastinya tidak boleh digunakan untuk yang hal negatif. Nah, jadi untuk penggunaannya kita lebih memanfaatkannya untuk ke hal-hal yang positif ya Kak dong, Nabila. iya. Nah, kalau untuk Kak Nabila ini, apa sih sosmed yang paling sering Kak Nabila buka yang kayak Kak Nabila itu bangun tidur itu kayak wajib banget dibuka? Itu. TikTok deh kayaknya. Kenapa tuh Kak? Karena ada semua di situ, ada hiburan, ada tutorial, ada seni, komedi, semuanya ada di situ. Jadi bangun-bangun ini Kak Nabila ini langsung buka TikTok Iya, gitu ya? iya, Kak, ya? benar banget. Nah, kalau Kak Nabila ini tim mau stalking diam-diam atau story setiap jam? Stalking diem-diem sih, Kak. Mungkin kalau stalking memang condongnya lebih ke mengganggu privasi orang ya, tapi kita harus tahu orang itu sekiranya bisa di stalking atau enggak, dan kita harus hati-hati, tidak boleh menggunakan sosmed sebagai bahan untuk hal negatif. Dan pastinya kalau mau stalking kita harus tahu orang itu tidak boleh sampai merasa takut atau risih ketika kita mengganggu privasi mereka. Iya bener banget, tapi kalau Kak Nabila ini sendiri, ini alasannya apa sih bisa kalau sampai stalking orang ini? Karena kepo aja sih Kak kadang. Kalau karena mau apa kayak mencari informasi lebih Iya, dalam gitu ya Kak pastinya ya iya tentang sih. orang tersebut. Nah, kalau Kak Nabila ini istilahnya kayak kebablasan gitu ya Kak ya. Pernah nggak sih kayak kebablasan niatnya ini mau cuman scroll 5 menit aja, tahu-tahu udah 3 jam terlewat. Pernah dong, pastinya ini relate di semua Gen Z kayaknya. Iya. Ringnya bentar tapi selalu scroll lama, berjam-jam bahkan, ya kan? Iya. Tahu kalau nggak mau ngelakuin kegiatan apa nih, buka HP sebentar, lama-lama malah kelanjutan Iya, ya Kak ya. keterusan Keterusan. Nah, kalau Kak Nabila ini dalam sehari misalnya Kak Nabila nggak megang HP. Nah, apa nih yang Kak Nabila lakuin? Mungkin melakukan hal yang lebih positif kayak bermain sama adik mungkin. Karena udah gabut ya, kan nggak ada HP. Karena nggak pegang HP Iya, ya kayak jadi. Lagian HP juga buat stres sih kalau terus-terusan dipakai. Tahu kadang kan bisa bosen juga ya Iya, kayak kalau bosen lama-lama HP-an terus ini udah dibuka terus ini juga udah terus mau Iya. ngapain lagi gitu kan. Nah, kalau itu tadi kan kita sudah membahas bijak bersosmed yang mungkin pada umumnya. Kalau bijak bersosmed versi anak Gen Z itu seperti apa sih Kak? Ya, yang seperti aku katakan tadi ya di awal, menggunakan sosmed dengan efektif, bertanggung jawab, dan yang pasti tidak menggunakan sosmed untuk hal yang negatif. Itu pasti itu. Kak Nabila ini pernah nggak kayak nyesel habis posting sesuatu terus itu kayak nyesel gitu, ya kenapa sih aku tadi posting ini terus langsung dihapus gitu? Pernah dong, waktu ngepost sesuatu tuh kayak mikir, oh ini tadi kayaknya udah kelewatan privasi aku deh, orang lain nggak perlu tahu ya kan. Iya. Nah, keburu daripada dilihat orang lain mending aku delete aja gitu kan. Kalau biasanya itu kayak hal-hal seperti apa nih Kak? Mungkin yang aku sharing itu kegiatan sehari-hari sih, kadang nggak pingin aja di share ke sosmed gitu.
kayak merasa terlalu oversharing Iya, banget terlalu. gitu ya Kak ya. Ya privasi kan. Nah, kalau Kak Nabila ini kalau lagi scroll-scroll atau media sosial yang lainnya terus ketemu nih sama berita yang lagi viral. Kak Nabila ini tim yang langsung percaya atau memilih cross check lebih dalam lagi nih faktanya ini bener apa enggak sih gitu. Ya cross check dulu nggak sih? Apalagi zaman sekarang kan banyak banget AI ya. Banyak banget berita hoax. Jadi kita harus cross check dulu itu kebenarannya gimana, bener nggak beritanya. Kalau hoax ya masa kita telan mentah-mentah gitu aja beritanya, ya kan? Iya. Jadi lebih meningkatkan kesadaran untuk diri sendiri ya Kak Iya, ya biar iya dong, tidak pastinya, termakan iya. berita hoax gitu. Nah, kalau Kak Nabila ini lebih nyaman memposting sesuatu ini apa adanya kayak real natural asli gitu apa kayak diedit-edit gitu biar estetik gitu. Diedit sih biar estetik, biar tambah menarik gitu kak. Ya, apalagi kan untuk diposting nanti dilihat Iya. teman-teman, dilihat orang Iya, lain gitu ya Kak menarik. ya. Iya, Masa mau tampilin yang biasa-biasa aja. iya. gitu. Kalau bahasanya sekarang kan Instagramable ya kak. Iya. Yang estetik Iya gitu. dong. Kalau biasanya mungkin yang kasih yang kayak diedit biar senada atau mungkin bisa kalau di Instagram kan bisa kayak dimasukin sorotan gitu Iya, ya iya Kak betul ya. banget, iya. Nah, Kak Nabila ini pernah gak sih kayak kena hate comment? Pernah sih, tapi ya udahlah cuek aja. Ngapain harus ditanggepin sih, mereka kan kita hidup nggak buat mereka doang. Biarin mereka ngomong. Kalau boleh tahu itu tentang apa Kak? Mungkin karena terlalu oversharing mungkin ya, jadi kena hate gitu. Jadi ya sekarang mulai tertutup aja, nggak harus nge-share semua kegiatan kita sehari-hari gitu. Kalau itu biasanya yang kena hate comment itu kayak Kak Nabila itu ngapain sih? Ya itu tadi, kita share kegiatan yang terlalu oversharing, pasti orang kayak ih apaan banget sih, Iya. ini apa-apa di share gitu, jadinya pasti kena hate. Yang hate comment itu biasanya siapa sih Kak? Kayak orang yang bahkan Kak Nabila kenal sendiri, temen atau kayak tetangga gitu? Biasanya sih temen ya. Temen. Iya, yang sebaya gitu. Tapi itu yang enggak terlalu deket atau deket tapi malah kayak nge-hate gitu Kak? Nggak terlalu dekat sih yang pasti. Oh, Kalau iya. dekat kan nggak mungkin nge-hate. Iya. Oh jadi cuman kayak ya teman biasa terus Iya. lihat story, ih apa sih ini oversharing banget. Memang kayak seleb gitu ya Kak ya mungkin Iya, mungkin pikirannya. mikirnya gitu ya. Mm-mm. Kayak seleb banget, pengikut berapa sih gitu kan. Ya, kayak kita semua juga nggak harus tahu ya kegiatan yang kamu lakuin gitu mungkin ya Iya. pikirannya. Benar. Biasa ya orang-orang sirik ya Kak Iya, ya. iri dengki ya kak. Nah, kalau waktu itu Kak Nabila pernah kena hate comment. Nah, kamu ini tim yang kayak ngebiarin aja cuek atau kamu balas gantian gitu Kak? Cuek aja sih. Ya kayak yang aku omongin tadi, nggak usah ya biarin aja. Mereka Enggak ngomong punya apa aja. rasa-rasa kayak dendam gitu Kak? Nggak Kayak- usah. Kayak awas kamu ya, nanti aku balas kamu posting Cukup tahu sesuatu. orangnya aja. Nggak sih, nggak gitu. Nggak perlu. Wah, jadi istilahnya ini Kak Nabila ini legowo ya Kak. Iya, legowo. Jadi Iya, kalau betul. di hate ya udahlah, nggak ngapain ya digubris ya Kak ya. Mm-mm. Mending fokus ke dirinya sendiri. Iya, memperbaiki diri sendiri. Selagi apalagi nggak merugikan orang lain dan kita juga nggak bergantung juga ya kan ke orang Iya. lain. Nah, kalau Kak Nabila ini kalau soal privasi, ini kamu ini tim yang open book atau low key? Oke banget sih. Udah mulai tertutup, nggak terlalu mengumbar-umbar kegiatan sehari-hari juga, apa yang kita lakuin di hari-hari kita, dan yang penting nggak terlalu oversharing tuh, privasi banget. Tapi Kak Nabila ini pernah nggak sih ada di posisi yang Kak Nabila ini pernah kayak oversharing banget kayak apa-apa dikit dimasukin ke story gitu-gitu. Ya pernah, makanya kena hate comment gitu. Tapi kalau Iya, itu berarti dulu. apa mungkin karena kena hate comment itu sekarang Kak Nabila jadi low key gitu? Iya, karena kita harus memperbaiki diri kan, udah ada masukan dari orang lain kan. Ya nggak boleh terus-terusan harus terlalu men-share apapun kegiatan kita sehari-hari kan juga nggak terlalu baik ya, nggak ada privasinya. Apalagi di sosmed zaman sekarang kan, kalau apa-apa diumbar kan juga nggak baik. Iya ya Kak ya, apalagi kalau nanti bisa kayak bisa ketahuan nanti kayak mungkin misalnya data-data kita bocor Iya, betul atau banget. mungkin Betul. terus menurut Kak Nabila nih
penting nggak sih kayak buat Gen Z atau anak-anak muda itu punya akun cadangan? Penting dong. Kan kalau kita punya akun cadangan itu buat mengamankan data-data di akun kita yang utama kan. Utama. Jadinya untuk mengamankan itu kita butuh akun cadangan. Kalau tidak gitu, kalau nggak begitu ya nanti kita bisa hilang semua datanya yang ada di sosmed itu. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget tuh hacker-hacker. Nah, jadi begitu ya Kak Nabila ini. Nah, jadi gitu pemirsa. Nah, nanti kita juga akan kembali lagi membahas perbincangan kita yang belum selesai tadi ya Kak Nabila, setelah jeda yang berikut ini. Pagi-pagi enaknya ngopi, ampasnya good, bikin keki. Baru kopi hitam Gilus Mix. Bubuknya super halus, Ampas gak ganggu. Cobain semuanya. kopi Gilus Mix, kopi hitam anak muda. Hai Gen Z, kembali lagi masih bersama dengan saya dan Kak Nabila di sini. Nah, di segmen kedua kali ini pembahasan kita jadi makin seru nih ya Kak ya. Iya. Nah, oh ya, dan nih menurut Kak Nabila, sosmed itu bikin Kak Nabila menjadi semakin kreatif atau malah jadi semakin konsumtif nih Kak? Yang pasti sosmed itu membuat kita semakin kreatif dong, karena di sana ada tutorial banyak banget dan ide-ide ilmu baru yang pastinya kita tambah pengetahuan. Oh, jadi nggak pernah nih ya Kak Nabila ini kayak jadi konsumtif, mungkin ada istilahnya kayak FOMO lagi terkenal apa terus pengen beli gitu. Ya pernah sih, tapi kan pasti ada sisi kita kreatifnya yang dipengaruhi sama sosmed, yang banyak ilmu yang kita dapat dari sosmed. Jadi pintar-pintar mengatur diri sendiri gitu ya Kak Iya, ya, iya biar dong. nggak gampang Biar FOMO, nggak, ngikut-ngikut tren gitu ya Kak Iya. ya. Nah, terus menurut Kak Nabila nih, kalau semisalnya di dunia ini tuh nggak ada sosmed, menurut Kak Nabila ini justru malah semakin mempermudah hidup atau malah mempersulit nih? Kalau menurut aku sih tambah mempersulit ya, karena zaman sekarang itu adanya sosmed kan mempermudah kita dalam hal apapun ya. Apapun bisa kita akses dari sosmed, media sosial, dan kalau nggak ada ya kita akan kesulitan ngaksesnya dari mana lagi. Mempermudah komunikasi juga ya Kak komunikasi itu Nabila ya. gampang banget sekarang. Meskipun kita jaraknya mungkin bisa luar kota atau Iya, antar luar provinsi, pulau, iya. bahkan bisa ya Kak Iya, ya. antar negara gitu kan mudah kita konsumsi. Jadi nggak kebayang ya Kak ya gimana kalau nggak Iya. ada sosmed itu, kayak kita nggak bisa tahu nih apa yang kayak keadaan di luar sana karena kita kayak cuman tahu yang ada di sekeliling kita aja. Iya. Nah kalau selama kayak Kak Nabila ini menggunakan media sosial, konten siapa sih yang Kak Nabila yang menurut kamu itu paling menginspirasi, inspiratif gitu? Sejauh ini sih namanya Fania Winola itu loh Kak. Dia itu berprestasi banget anaknya. Sekarang kuliah di Universitas Airlangga kayaknya itu. Oh Pinter jadi banget. umurnya juga masih nggak beda Iya, jauh nggak ya beda Kak, ya, jauh sama kita. aku. Jadi bisa kayak Ya, menginspirasi. inspiratif banget orangnya. Baik, ramah gitu. Nah kalau menurut Kak Nabila nih, Kak Nabila itu pernah nggak sih kayak mendapatkan peluang event atau lomba-lomba yang mungkin bisa menjadi ajang untuk Kak Nabila menjadi mempunyai prestasi yang lebih banyak lagi nih? Itu taunya itu dari sosmed. Iya, ada. Sempet dulu ada lomba jurnalistik itu di IG kan. Nah, aku ikuti. Taunya juga dari sosmed. Oh Kak Nabila ini jadi juga anak jurnalis ya Kak Iya, ya? jurnalis di SMK ku dulu. Sampai sekarang sih. Jadi bisa kalau media sosial jadi itu tadi ya teman-teman ya, kita selain bisa mungkin hiburan tapi kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang Wawasan, penting iya. dan wawasan gitu ya Kak ya. Iya, Contohnya kalau betul. lomba-lomba gitu kan juga lumayan ya Iya, Kak Nabila ya. Mungkin
sertifikatnya, apalagi kalau sampai tingkat nasional Iya, gitu iya ya. itu wah bagus Bisa banget untuk sih. menunjang untuk ke Jenjang yang- berikutnya. jenjang berikutnya. Nah, Kak Nabila ini pernah nggak sih kayak merasa minder terus iri lihat story-story orang gitu, pernah nggak? Aku rasa sih semua orang kayaknya pernah ya, apalagi relate banget di Gen Z. Pasti kalau kita lihat di sosmed orang, oh kita kok nggak kayak dia ya, kita kok nggak kayak dia ya, pasti punya pikiran seperti itu. Apalagi kalau mungkin lihat orang yang kita kenal yang mungkin seumuran ya kayak Iya, dengan mereka kita. udah sukses mungkin, dan kita masih gini-gini aja, Masih pasti gini-gini punya aja. sih kayak kepikiran kok masih gini-gini aja, aku kok nggak kayak mereka, pasti itu. Iya. Pasti. Mungkin kita punya pikiran wah dia aja sampai sekarang ini udah sampai di titik ini. Nah, Dan aku masih stuck dan di sini-sini ya masih aja. di sini-sini gitu. saja. Padahal Iya. kita kasarannya itu bisa memulai start itu dari jalur yang sama gitu ya Kak Iya, Nabila ya. benar Tapi banget. malah kita kadang merasa tertinggal. Iya, tertinggal, masih tertinggal jauh. Jadi mungkin kalau solusi Kak Nabila sendiri untuk mengatasi hal itu seperti apa? Biar nggak merasa minder nih dengan orang lain. Perkecil peluang main sosmed sih. Nggak terlalu banyak main sosmed, pasti nggak bakal kepikiran gitu lagi. Jadi kita pakai sosmed itu sewajarnya aja, sebutuhnya. Kalau buat apa aja, nggak usah terus-terusan setiap hari pakai sosmed, karena sosmed itu kan juga nanti berdampak negatif juga buat diri kita sendiri gitu. Kalau dalam bermedia sosial nih, Kak Nabila ini memilih konten yang real life atau mungkin bisa dikatakan relate ke hidup Kak Nabila, atau Kak Nabila lebih suka yang estetik yang bagus-bagus aja nih? Dua-duanya sih suka, yang relate kan sesuai kehidupan nyata, yang sesuai sama kegiatan kita gitu, kayak contohnya vlog dan sebagainya. Kalau estetik kan kayak ya video-video hiburan gitu kan, Iya. yang indah-indah gitu. Nah, aku juga suka, dua-duanya sih sama aja sih, nggak ada bedanya. Kalau mungkin kita ini mau memposting sesuatu nih Kak ke media sosial, Ya. penting nggak sih kita sebelumnya itu memikirkan dulu kayak impact-impactnya atau dampaknya yang mungkin bakalan terjadi kalau kita memposting itu seperti apa, itu penting nggak sih Kak? Menurutku sih penting banget ya, apalagi kalau kita posting sesuatu terus nggak tahu dampaknya negatif atau positif buat orang lain. Nanti kan kita bisa menyakiti hati orang lain gitu. Iya. Jadi harus tahu dulu dampaknya, impactnya apa buat orang lain atau buat diri kita sendiri gitu. Atau mungkin Kak Nabila ini pernah nggak sih punya pikiran kalau mungkin Kak Nabila ingin memposting sesuatu, itu Kak Nabila itu mungkin bisa dianggap orang lain itu kayak sombong gitu, tapi Kak Nabila itu menganggapnya kayak self reward, kayak sebagai Kak Nabila itu bangga sama diri sendiri gitu, gimana Kak? Tanggapannya gitu. Iya. Mungkin kalau sudut pandang orang lain mikirnya sih gitu, tapi kalau aku sendiri sebagai apa ya, membanggakan diri aku sendiri, ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu. Atau cukup jadi diri sendiri Iya. aja, apalagi itu mungkin Love yourself. kan itu kan juga akun-akun kita sendiri, Iya. nama-nama kita Kita kan sendiri. nggak merugikan orang lain, kita Jadinya cuma kan post di harusnya akun terserah dong kita Iya, mau posting iya apa dong. aja, ya kan Kak? Iya. Nah, terus nih, pernah nggak sih Kak Nabila ini mengalami dampak negatif karena menggunakan media sosial? Pernah sih, contohnya kalau kita lama-lama bermedia sosial kan main HP terus ya, Iya. nanti kita males-malesan, mau kegiatan Bener. apa males gitu kan. Terus kita FOMO, pasti FOMO banget. Apapun Betul. sekarang kan banyak banget yang viral-viral, kita selalu FOMO, apalagi Gen Z kan, selalu FOMO, dan itu sangat merugikan kita, baik dari hal materi, waktu, dan tenaga, itu sangat rugi kita. Niatnya mungkin pengen ngetren gitu Iya. ya kayak, tapi malah tanpa kita sadari itu malah Merugikan diri merugikan sendiri. diri kita sendiri. Nah, kalau ini tadi kita udah bahas dampak negatifnya. Nah, kalau menurut Kak Nabila, dampak positifnya itu apa sih? Kalau dampak positifnya yang pasti kita jadi tahu lebih banyak tentang dunia luar, wawasan, pengetahuan, dan yang lain-lain lagi. Nah, kalau untuk contohnya sendiri seperti apa nih Kak? Kayak mungkin wawasan baru atau insight baru yang Kak Nabila dapetin mungkin dari scroll-scroll gitu Kak? Contohnya ya, kalau kita nggak tahu materi pelajaran deh, dari hal Iya. yang terdekat dulu. Pelajaran itu kita semisal nggak bisa tanya guru ada kendala apa,
apa, kita bisa cari di sosmed. Kan ada banyak banget materi-materi pembelajaran di sosial media zaman sekarang kan. Iya. Jadi itu sangat mempermudah hidup kita. Jadi ya fine-fine aja kita mau bersosmed. Justru ini malah menjadi sebuah Poin plusnya poin sosmed. plus ya Kak Iya. ya. Mungkin kalau khususnya untuk pelajar nih Iya, ya Kak ya, benar kalau di banget. sekolah itu kan guru itu kan menghadapi satu kelas itu kan banyak, Banyak banget, murid ya Kak iya. ya. Nah, dan pastinya itu gurunya itu kan nggak bakal bisa fokus cuman sama diri kita untuk ngajarin kita doang. Jadi mungkin kalau kita belum paham sama materinya itu di rumah kita bisa sambil cari-cari Iya, gitu ya, Kak ya. tutorialnya, pembelajarannya di YouTube mungkin kan banyak. Nah, kalau untuk Kak Nabila ini pernah nggak sih kayak mendapatkan peluang cuan dari bermedia sosial ini? Kalau peluang cuan di sosmed itu banyak banget sebenarnya Kak. Salah satunya jadi konten kreator, affiliate, dan masih banyak lagi contohnya dapat endorse gitu kan, banyak dapat cuan ya kita dari sosmed. Kalau kita pintar memanfaatkan itu pasti kita dapat cuan. Jadi mungkin dengan seiringnya berkembangnya media sosial saat ini kita juga gampang ya kayak mau Iya, ngapa-ngapain, benar banget. bisa cari informasi juga gampang, peluang untuk mendapatkan cuan juga bisa, padahal Iya. kita masih statusnya mungkin sebagai Pelajar. Kalau jadi Kak Nabila ini juga pernah ya mendapatkan sesuatu nih kayak yang bermanfaat dari media sosial, dapat cuan gitu. Ya pastinya pernah sih. Nah, Kak Nabila ini pernah nggak sih ketemu konten yang mungkin kalau Kak Nabila ini lagi gimana ya Kak? Lagi down gitu terus kayak Penyemangat gitu ya. iya kayak Iya, iya, bisa iya. memotivasi kayak Nabila, wah ini aku juga harus bisa nih. Iya, iya. Pernah dong, karena di sosmed kan banyak banget yang kayak gitu. Ada motivasi, materi. Jadi kalau kita lagi mungkin down-downnya itu, jadi kita lihat sosmed, ya cari yang positif gitu. Jangan cari yang FOMO-FOMO aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, terima kasih ya buat kamu yang sudah menemani kita ngobrol di seputar Gen Z kali ini. Nah, mungkin semoga kamu bisa mendapatkan manfaat-manfaat atau ilmu baru ya Kak ya dari obrolan kita benar barusan. Nah, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe akun podcast kita biar kamu nggak ketinggalan untuk info-info selanjutnya. Nah, jadi sekian untuk podcast kita yang kali ini. Thanks ya buat kamu yang udah nemenin kita ngobrol di podcast kita yang kali ini. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah bisa mendapatkan motivasi baru dari podcast kita kali ini. Nah, teman-teman jangan lupa follow dan ikutin akun kita untuk bisa teman-teman itu nggak ketinggalan untuk episode selanjutnya. Nah, saya Delavia Cantika Mutiara dan Kak Nabila pamit. Bye-bye.